Siapa yang tak asing dengan lantunan suara sang maestro ini? Sebut saja lagu yang pernah ia populerkan seperti Kisah Kasih di Sekolah, Pergilah Kasih, Merpati Putih, Kangen, dan banyak lagi lagu-lagu yang pernah ia buat dan populerkan. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949 di keluarga Lawrence Rahadi Lautekang, seorang wirausaha keturunan Betawi Tionghoa, dan Hana Rahadi Hoe Hien Eng, seorang ibu rumah tangga keturunan Sunda Tionghoa. Dia anak kedua dari 3 anak laki-laki yang dipunyai pasangan tersebut. Saudaranya bernama Jaris dan Vicky. Setelah masa kecilnya dihabiskan di Jalan Talang dekat Menteng, Jakarta Pusat pada tahun 1954, keluarga itu berpindah ke Jalan Pegangsaan di Menteng. Waktu masih belajar di SMA, Chrisye main gitar bass dalam sebuah band yang ia bentuk bersama kakaknya, Jaris. Pada akhir dasawarsa 1960-an, dia menjadi anggota band Sabda Nada yang kemudian hari berganti nama menjadi Gipsy. Pada tahun 1973, setelah mengambil cuti beberapa lama, dia mengikuti band tersebut ke New York untuk main musik. Setelah kembali ke Indonesia untuk waktu yang singkat, dia kembali ke New York dengan band lain, yaitu The Bros. Sesaat kembali ke Indonesia pada tahun 1976, dia bekerjasama dengan Gipsy dan Guru Soekarno Putra untuk merekam album Indie Guru Gipsy. Pada awal tahun 1981, dia mulai mendekati sekretaris Guru Soekarno Putri, yaitu Gusti Firoza Damayanti Nur atau Yanti. Yanti yang mempunyai keturunan Dayak dan Minang, juga seorang penyanyi dan berasal dari keluarga musisi. Dia sering membahas soal musik dengan Chrisye saat Chrisye menunggu guru, dan mereka juga bertemu saat Chrisye mengunjungi kakaknya, Raidi, yang merupakan salah satu temannya. Saat Yanti pindah ke Bali untuk bekerja di Hotel Bintang 5 selama beberapa minggu, Chrisye mengikutinya dan menyatakan bahwa dia siap menikahinya ketika Yanti kembali ke Jakarta. Biarpun itu bukan lamaran resmi, Yanti menerima. Pada tahun 1982, Chrisye masuk Islam, sebab Islam tidak mengizinkan pernikahan antara wanita muslim dengan pria non-muslim. Pada tanggal 12 Desember 1982, Chrisye dan Yanti menikah di suatu acara bergaya adat Padang, lalu merubah namanya menjadi Krisman Sahrahadi dan menunaikan ibadah haji. Ada cerita menyentuh dalam karir bermusik sang maestro ini saat tercipta lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Lagu ini ditulis oleh Taufik Ismail. Saat itu Chrisye meminta Taufik untuk menuliskan lagu religi dan disanggupi oleh Taufik dalam sebulan. Namun saat perjalanan pembuatannya, Taufik selalu mendapatkan hambatan ide. Namun pada akhir deadline-nya, Taufik pada saat itu sedang mengaji dan membaca surat Yasin dan berhenti pada ayat 65. Makna ayat ini tentang hari pengadilan akhir ini luar biasa, kata Taufik. Ia akhirnya memindahkan pesan ayat tersebut ke dalam lirik lagu, dan ketika pita rekaman sudah di tangan Chrisye, terjadi hal yang tidak biasa. Ketika ia berlatih lagu tersebut di kamar, baru 2 baris, Chrisye menangis, dan ketika ia mencoba menangis lagi. Yanti, istri Chrisye, sampai shock melihat hal tidak biasa tersebut. Lirik lagu tersebut begitu merasuk kalbu dan menghadapkan kenyataan betapa manusia tidak berdaya ketika hari akhir tiba. Lagu itu adalah Ketika Tangan dan Kaki Berkata, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Itulah lirik lagunya. Sepanjang malam dia gelisah. Lalu diteleponlah Taufik dan diceritakannya kegelisahannya. Taufik mengatakan bahwa lirik lagu tersebut diilhami surat Yasin 65. Disarankan kepada Chrisye agar tenang. Di studio rekaman hal itu terjadi lagi. Chrisye mencoba, tetapi baru 2 baris sudah menangis, dan berulang kali hasilnya sama. Erwin Gutawa yang menunggu sampai Senewen. Yanti lalu sholat untuk khusus mendoakannya. Akhirnya dengan susah payah Chrisye berhasil menyanyikannya hingga selesai. Rekaman itu sekali jadi, tidak diulang karena Chrisye tak sanggup menyanyikannya lagi. Menurut Yanti, sejak itu Chrisye tidak pernah lagi meninggalkan sholat dan tidak pernah sanggup menyanyikan lagu itu lagi.